Polisi membekuk seorang pria yang tega menyetubuhi anak tirinya sendiri hingga melahirkan. Modusnya bro and sis, untuk membujuk si korban, ia memberikan uang dan juga barang sebagai imbalan. Ini nih manusia-manusia yang bikin setan ketar-ketir. Lu kalau udah jadi manusia, lu harusnya punya hati nurani men. Ingat, dosa harus dipertanggungjawabin. Bulan puasa lagi. Ini dia liputannya. Informasi Kanit Reskrim Polres Ciamis, Ibda Hendrik Lesmana, menghadap KBO Reskrim, Ibtu Ateng Budiman, untuk melaporkan kejadian kasus merkosaan anak di bawah umur di daerah Mekarjaya, Kabupaten Ciamis. Persetubuhan terhadap anak di bawah umur untuk TKP-nya di Desa Mekarjaya, Kecamatan Bandung, Kabupaten Ciamis. Pelaku sudah diketahui? Pelaku sudah diketahui dari informasi dari anggota yang ada di lapangan, pelaku sudah diketahui. Kalau itu, saya minta anggota untuk dikumpulkan dulu, silahkan di telepon. Suruh kumpul di ruang. Pak, tolong anggota kumpul di ruang Pak KBO. Sebelum dilakukannya penangkapan, anggota diberikan beberapa arahan agar dalam bertindak semua aman dan berhasil meringkus target. Pihak unit PPA telah menerima laporan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dan kebetulan pelakunya ada. Silahkan untuk dipimpin oleh Pak Kanit berangkat untuk melakukan penangkapan sesuai dengan TKP dan wilayah penangkapan tersebut. Hati-hati di perjalanan, mudah-mudahan aman dan lancar. Silahkan mungkin Pak Kanit untuk ditindaklanjuti. Siap. Tak mau berlama-lama, tim langsung bergerak ke lokasi daerah Mekarjaya, Kabupaten Ciamis. Pak Kanit, untuk penangkapan kali ini strateginya mau seperti apa Pak Kanit? Jadi kita sudah ada anggota yang di lapangan, sudah komunikasi dengan kita, kemudian anggota sudah menjelaskan bahwa pelaku ada di sekitar kediamannya, namun pelaku sedang berada di kebun dengan ciri-ciri beliau sedang mengambil rumput dan memakai topi. Nanti kalau sudah dekat dengan lokasi, kita telepon lagi ke anggota untuk memastikan keberadaan pelaku. Tapi ini pelaku berarti udah satu ya Pak? Pelaku sudah satu. Kanit Reskrim terus melakukan koordinasi dengan tim pengintai selama di perjalanan. Selamat siang Pak Indra. Bagaimana Pak Indra, untuk pelaku sudah dipastikan ada? Tapi sekarang lagi ngambil rumput dan di kebun dan. Oh, sedang ngambil rumput. Oke, siap-siap. Oke, siap-siap. Kita sudah meluncur, nanti kita ketemu di lokasi. Setibanya di dekat lokasi, Kanit menemui tim pengintai guna mengetahui keberadaan pelaku. Ya, untuk ciri-ciri pelaku? Terus ciri pelaku pakai baju hitam, bawa karung putih, lagi ngambil rumput. Ya, tapi A1 udah dari situ ya? Udah satu. Di sekitar sini dah. Ya. Paling kalau jalan mah melewati rumah warga dulu, dikit nanti ke atas sebelah kanan. Ya, seperti itu. Udah, kalau gitu
kita langsung melakukan penangkapan. Nanti Pak Agung dan Pak Zaki ke sebelah kanan, Pak Fani dan Pak Sahid nanti dengan saya langsung sebelah pelaku. Hati-hati, jaga keselamatan rekan-rekan. Sebelum penangkapan, Kanit memberikan arahan petugas kepada seluruh anggota. Tanpa berlama-lama, anggota berpencar untuk mencari pelaku di sebuah kebun. Ini dah. Jadi lihat di sini. Ketika pelaku sudah terpantau gerak-geriknya, seluruh tim mengepung. Pung. Iya Pak, iya. Ini Pak, ada apa ini Pak? Ada apa ini Pak? Tidak salah ada apa-apa Pak? Iya Pak. Kanit, berarti ini benar pelaku utamanya nih Pak Kanit? Ya, ini pelaku utamanya. Barang bukti berarti juga yang diamankan apa aja nih? Barang bukti baju korban, baju, celana, dan pakaian dalam korban. Polisi lalu membawa pelaku ke dalam mobil untuk dimintai keterangan. Kenal sama Kenal Pak. siapa itu? Itu anak tiri saya Pak. Kamu tahu kenapa diamankan sekarang? Tidak tahu Pak. Coba kamu jelaskan. Jelasin apa Pak? Udah, nggak usah bingung, nggak usah takut, tinggal jelasin aja pada Jelasin dia. apa Pak? Saya harus jelasin Ya. apa Pak? Karena kita udah minta keterangan semua ya. Kita minta keterangan lo itu. Sekarang tinggal pengen kejujuran aja. Gimana? Apa yang lakuin ke anak tiri? Saya melakukan persetubuhan Pak. Apa? Melakukan persetubuhan Pak. Kamu setubuh itu anak tiri kamu? Iya Pak. Kenapa kamu tega gitu? Hah? Nafsu Pak. Hah? Nafsu Pak. Nafsu? Iya Pak. Berapa kali kamu? Satu kali Pak. Satu kali, yang benar, masa satu kali? Kamu tahu nggak anak kamu udah lahir sekarang? Si udah melahirkan. Udah tahu Pak. Udah tahu. Iya Pak. Anak siapa itu? Anak saya Pak. Anak kamu ya? Iya Pak. Kamu nanti di kantor diminta keterangan kooperatif ya? Iya Pak. Jangan susah. Jangan susah kamu, tinggal jelasnya seadanya. Iya Pak. Ya? Iya Pak. Menurut keterangan pelaku, kejadian tersebut berawal saat korban mendekati pelaku yang sedang tidur. Disitulah pelaku kemudian menimbulkan hasrat. Kepada polisi, pelaku mengakui modus yang digunakannya yaitu membujuk korban hingga memberikan imbalan berupa uang kepada korban. Pelaku juga mengakui melakukan aksi bejatnya di sebuah kos-kosan sepi yang terletak di samping rumahnya. Pelaku melakukan aksi bejatnya sebanyak 7 kali selama 1 tahun lebih. Akibatnya korban mengandung. Pelaku selalu melakukan aksinya ketika sang istri sedang tidak berada di rumahnya. Kita mendapat informasi bahwa telah ada seorang anak perempuan umur 12 tahun yang sudah melahirkan. Nah, dari informasi tersebut kita mengembangkan, ternyata pelaku adalah ayah tirinya sendiri. Lalu kita amankan untuk dibawa ke Polresta. Kebanyakan melakukan karena di samping rumahnya ada kos-kosan yang kosong. Kan ibunya juga kebetulan bekerja untuk mengurus mertua majikannya. Jadi banyak kesempatan karena ibunya selama ini sering mengurus
mertua majikannya yang sakit. Melakukan perbuatannya sekitar kurang lebih 7 kali sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Desember 2022. Kami dari kepolisian menghimbau kepada keluarga atau ibu-ibu yang mempunyai anak masih di bawah umur untuk lebih lagi memperhatikan, tidak melepaskan dengan siapapun, karena jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal serupa terulang kembali. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 81 ayat 2 dan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.